Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami di setiap waktu, Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan renungan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap telinga orang yang mendengar dapat beroleh berkat dalam kehidupannya. Berkati pula bagi teman-teman kami yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti kami. Kami juga berdoa hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami selalu ya Tuhan, kami mau memulai renungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman kita pada pagi hari ini berjudul Just Keep Swimming. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, lalu kita baca bersama-sama dari 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 34. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't want to know what you got to do. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. What do? We swim. Penggalan kalimat ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Dory dalam sebuah film Finding Nemo. Teman-teman mungkin sudah menonton film animasi yang satu ini. Nah, kisah yang sangat mengharukan dari seekor ikan badut atau clownfish dengan temannya ikan belutang. Percakapan ini sangat menarik karena ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidup, yang harus kita lakukan adalah bertahan dan terus maju melakukan apa yang kita bisa. Meskipun kita merasa putus asa dan terjebak dalam situasi yang sulit, pentingnya untuk terus bergerak maju tanpa menyerah, itulah yang dilakukan oleh perempuan Sunem dan juga Elisa. Awalnya, perempuan Sunem ini tidak mempunyai anak, dan juga suaminya sudah tua, serta sulit untuk memiliki anak dalam usianya tersebut. Namun karena kebaikan hatinya, melalui Elisa, Tuhan menghadirkan anak laki-laki bagi keluarganya. Hingga suatu hari, anaknya itu mengeluh rasa sakit pada kepalanya lalu meninggal. Perempuan Sunem itu memutuskan untuk menjumpai Elisa di Gunung Karmel. Ia berharap bahwa perjuangannya membuahkan hasil. Setibanya di rumah bersama Elisa, ternyata anak laki-laki itu meninggal. Namun, Elisa tidak menyerah. Ia berdoa dan berusaha meskipun sebagai manusia kita tahu bagaimana mungkin orang yang sudah mati dihidupkan kembali. Tetapi seperti yang dikatakan Dory, just keep swimming, teruslah maju berusaha dan tidak menyerah, maka hasilnya tidak akan mengecewakan. Akhirnya, usaha yang dilakukan oleh perempuan Sunem dan juga Elisa dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan pun berkenan menghidupkan kembali anak laki-laki tersebut. Kisah ini menggambarkan respon sebagai seorang nabi yang peka terhadap kehendak Tuhan. Elisa tidak hanya berdoa tetapi juga bertindak dengan penuh iman. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, dan berdoa terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa segala kekuasaan yang berasal dari Tuhan bukan dari dirinya. Jadi, pesan yang bisa kita ambil, yang pertama, jangan menyerah ketika harapan tampak mati. Apapun situasi kita seperti relasi, pelayanan, maupun impian, Tuhan masih sanggup menghidupkannya kembali. Yang kedua, Tuhan bekerja melalui ketaatan kita, bukan kekuatan kita. Elisa tidak memakai kekuatan sendiri, tetapi menyerahkan semuanya lewat doa dan tindakan yang dipimpin Tuhan. Inilah renungan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberi kelancaran dari awal mendengar renungan hingga pada akhirnya, di mana setelah ini kami juga akan bersama-sama memulai aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam segala aktivitas kami pada hari ini tanpa terjadi suatu masalah apapun. Kiranya Tuhan berkatilah pula sebagian dari kami yang saat ini hatinya belum tergerakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong ketuk pintu hatinya agar mau bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Bagi mereka yang belum berkesempatan mendengar renungan ini karena sakit maupun kendala yang lainnya, kiranya Tuhan berkati mereka agar bisa kembali sembuh dan kembali mendengar firman-Mu bersama-sama dengan kami. Juga untuk teman-teman kami yang mengalami kendala, kiranya Tuhan berikan kelancaran selalu.
Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya renungan hari ini dapat beroleh berkat bagi diri kami dan dapat kami renungkan dalam keseharian kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.